Manajemen keuangan itu kan sebenarnya aktivitas mengelola, mengendalikan, gitu kan. Apa sih yang dikendalikan? Nah, kita itu kalau bicara manajemen keuangan berarti dana, gitu kan, atau uang yang kita punya. Kalau di ilmu akuntansi itu, kalau kita penghasilan atau pendapatannya lebih kecil gitu ya dari beban atau dari pengeluaran yang kita serap, artinya kita akan mengalami defisit. Metode 50, 30, 20, pernah dengar nggak? Nah, Ibu, Apa tuh? 50 itu kebutuhan kita, yang 30-nya itu keinginan kita, dan 20-nya itu investasi kita. 3% penduduk Indonesia yang sebagai mahasiswa itu adalah pekerja individual. Dulu BCA, gitu. Nah, itu salah satu aplikasi yang kalau menurut saya bagus ya, bisa mensupport teman-teman untuk bisa memanage keuangan pribadi kita. Sebelum teman-teman nanti masuk ke manajemen keuangan perusahaan, kita harus bisa manage dulu keuangan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Akuntan semua. Kembali lagi di episode podcast IM Talk, Talking and Learning with IM IAI Jabar. Perkenalkan, nama aku Dwi Jaya. Di sini aku bakal nemenin teman-teman semua di rumah selama 1 jam ke depan di episode podcast kali ini. Mungkin Sobat Akuntan semua di sini agak sedikit penasaran ya sama tema yang akan kita bawa kali ini. Tema yang akan kita bawa kali ini itu yaitu pengaruh manajemen keuangan terhadap gaya hidup konsumtif gitu. Mungkin dari teman-teman semua di rumah ini cukup relate nih dengan tema ini karena tema ini tuh sangat berhubungan erat dengan mahasiswa sekarang, apalagi nih teman-teman semua kan banyak yang mungkin dari berbagai sisi kehidupan mengeluarkan keuangannya, misalkan dengan ikut organisasi di kampusnya atau misalkan organisasi di eksternal, atau bahkan teman-teman juga kan bayar kos, ataupun jangan lupa self rewardnya gitu ya. Nah, mungkin dari tema atau podcast kali ini bisa membentuk karakter teman-teman lebih baik lagi dalam membangun manajemen keuangannya begitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, di sini saya juga bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Bu Lilis Marianti SMAK. Halo Ibu, selamat siang. Siang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu tak kenal maka kata sayang, mungkin ya kita sapa sobat-sobat akuntan di rumah Ibu. Oke. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Seperti yang sudah disampaikan Kang Dwi ya, saya Lilis Marianti. Di sini saya berterima kasih sekali kepada teman-teman AM ya karena sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa sharing gitu berkaitan dengan pembahasan yang nanti akan Kang Dwi pandu ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar di sini. Oke, Ibu. Saya mau tanya dikit Ibu. Ibu sekarang kesibukannya apa Ibu? Oke. Alhamdulillah kesibukan saya sekarang ini saya sebagai dosen ya di salah satu perguruan tinggi di Universitas Widyatama di Prodi Akuntansi. Luar biasa sekali Bu, produktif sekali ya Ibu ya. Tanya kesibukan Ibu masih mau menyempatkan untuk datang ke lokasi istirahat Ibu ya. Semoga jadi berkah juga untuk Ibu ya Ibu. Amin. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Ibu ya, karena teman-teman di rumah juga udah pada penasaran dengan tema kali ini. Mungkin Ibu dapat memberikan ilmu dan tipsnya juga. Mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama Ibu ya. Boleh. Menurut Ibu nih, manajemen keuangan pribadi bagi mahasiswa itu seberapa penting Ibu? Oke. Bicara manajemen keuangan ya, itu tuh kalau kita generalisir dulu manajemen keuangan itu kan sebenarnya aktivitas mengelola ya. Aktivitas mengelola, mengendalikan gitu kan. Apa sih yang dikendalikan gitu ya. Nah, kita itu kalau bicara manajemen keuangan berarti dana gitu kan atau uang yang kita punya kita harus kelola. Gitu. Nah, kita bicara manajemen keuangan pribadi berarti ketika kita punya sesuatu, misalnya kita punya penghasilan atau kita punya pendapatan gitu ya, itu harus kita kelola dengan baik gitu ya. Nah, gimana sih ngelola dengan baik itu? Nah, pengelolaan itu harus efektif dan efisien. Sesuai apa? Sesuai dengan tujuan yang kita targetkan gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin memiliki sesuatu nih, misalnya kita punya dana sekian, terus kita pengen beli sesuatu gitu kan. Nah, itu berarti kan kita
anggarkan, harus rencanakan gitu ya, dikelola dengan baik supaya bisa tujuan itu tercapai. tercapai. Berarti manajemen keuangan ini bagi mahasiswa sangat penting Ibu ya. Sangat penting. Jangan asal-asalan untuk dalam mengelola Ibu ya. Betul. Apalagi kan mahasiswa sekarang itu ya banyaklah pengeluarannya Ibu yang mungkin Ibu juga tahu mungkin Ibu ya. Nah Ibu, ke pertanyaan selanjutnya nyambung nih Ibu nih. Kenapa sih Ibu gaya hidup konsumtif ini itu menjadi problem yang besar gitu bagi mahasiswa sekarang Ibu? Oke. Gaya hidup konsumtif itu sebetulnya kan dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Jadi kenapa sih bisa dikatakan berdampak negatif gitu? Karena polanya itu gitu ya, gaya konsumtif ini atau gaya hidup konsumtif ini dia bisa berdampak buruk karena ketidaksesuaiannya aktivitas pengelolaan keuangan gitu ya. Jadi misalnya si gaya konsumtif ini tuh merupakan aktivitas yang mana dia bisa mengeluarkan banyak pengeluaran gitu ya, tetapi tidak sesuai dengan pendapatan atau penghasilan yang kita terima gitu ya. Jadi kalau di ilmu akuntansi itu kalau kita penghasilan atau pendapatannya lebih kecil gitu ya dari beban atau dari pengeluaran yang kita serap, artinya kita akan mengalami defisit. Nah, dampak defisit ini akan berdampak buruk terutama untuk si individu itu gitu. Berarti Ibu kalau misalkan mahasiswa sekarang nggak bisa mengelola keuangannya pasti dampaknya buruk Ibu ya. Sangat buruk. Apalagi kan pengeluaran banyak itu, apalagi kan sekarang itu mahasiswa banyak yang ngikutin keinginan pribadinya gitu untuk namanya self reward lah, itulah mungkin Ibu juga tahu mungkin ya, sangat relate lah Ibu. Mungkin langsung nyambung juga Ibu ya, mungkin menurut Ibu nih bagaimana cara membuat dan mengatur anggaran kepada mahasiswa sekarang gitu yang gaya hidup konsumtifnya itu ya cukup luar biasa Ibu. Oke. Sebetulnya kalau kita bahas gaya hidup konsumtif itu sebenarnya kita erat kaitannya dengan kondisi psikologi seseorang ya. Jadi kan itu pola pikir gitu, kemudian aktivitas yang dilakukan yang memang istilahnya keluar dari hati atau misalnya ibaratnya memang suatu keinginan yang sangat menggebu-gebu gitu untuk bisa melakukan itu gitu. Nah, kalau menurut saya gitu ya, gimana sih gitu melakukan manajemen keuangan untuk gaya hidup konsumtif? Itu sebenarnya gampang gitu. Teman-teman udah bisa banyak lah akses gitu ya di internet gitu kan, atau misalnya di artikel gitu berkaitan dengan metode yang bisa kita gunakan nih untuk bagaimana kita memanage keuangan kita gitu ya. Nah, Kang Dwi, pernah dengar nggak nih metode 50, 30, 20? Pernah dengar nggak? Pernah Ibu. Oke, apa tuh? 50 itu kebutuhan kita, yang 30-nya itu keinginan kita, dan 20-nya itu investasi kita. Oke, baik. Gimana nih Kang Dwi, udah nerapin itu belum? Sedang dicoba Ibu. Sedang dicoba. Oke. Harus bertahap Bu ya kita. Oke. Nah, jadi sebetulnya susah-susah gampang sih ya betul, gitu. Betul. Jadi kita bahas sedikit-sedikit nih. Boleh. Gitu ya. 50% dari apa yang kita punya atau dari penghasilan kita gitu ya. Nah, ini tuh kebutuhan. Artinya kebutuhan itu berarti ini sesuatu yang dalam setiap bulan nih, katakan gitu ya, kita punya penghasilan setiap bulan, atau misalnya Kang Dwi ini dikasih uang jajan sama orang tua setiap bulannya misalnya berapa gitu kan. Nah, itu tuh punya kebutuhan kan, misalnya makan di kampus gitu kan, atau misalnya beli kuota, atau misalnya pengeluaran-pengeluaran lain yang memang sifatnya itu nggak bisa kita tinggalkan. Kalau ibaratnya itu fardu ain lah gitu ya. Jadi pokoknya itu tuh harus benar-benar dikeluarin uangnya gitu, karena tiap bulan kita butuh itu. Nah, kemudian yang kedua itu yang 30% ya, berkaitan dengan keinginan. Nah, keinginan ini nih gitu ya, lumayan besar kan, 30% dari apa yang kita punya gitu. Nah, si 30% ini anggapan kita itu kan pasti, wah saya punya uang nih 30%. Ini contoh aja ya Kang Dwi. Misalnya Kang Dwi dalam 1 bulan itu dikasih uang jajan misalnya 1 juta nih sama orang tua. 50%-nya dipakai untuk tadi ya, kebutuhan yang tadi, misalnya untuk makan siang di kampus gitu, atau misalnya beli kuota dan sebagainya. Nah, yang 300 ribunya gitu, anggapannya wah ini bisa memenuhi keinginan saya nih, wah bisa buat beli helm, beli apa gitu kan, atau misalnya laki-laki tuh biasanya
otomotif Iya, gitu Ibu. kan. Kalau misalnya perempuan biasanya make up, touch up dan sebagainya gitu ya, fashion atau apapun itu gitu. Nah, anggapannya kan pasti, wah saya punya nih 300.000, boleh nih dihabisin gitu. Nah, sebetulnya nggak bisa begitu gitu, nggak tetap bisa. harus ditahan nih gitu. Ditahan teman-teman. Nah, harus ditahan dulu ya. Jadi minimal 10% dari 300.000 itu teman-teman bisa simpan gitu ya. Nah, ini kondisinya akan berbeda nih dengan yang 20% sisanya. Kalau yang 20% itu kan tadi investasi ya. Jadi 200.000-nya Kang Dwi itu bisa simpan, misalnya saya tabungin dulu deh selama setahun. Berarti kalau 1 tahun itu dapatnya berapa? 1,2 juta ya. Oh, bisa beli emas nih 1 gram. Bisa beli logam mulia nih 1 gram. Misalnya gitu kan. Investasi dong itu gitu. Nah, yang 10% dari yang keinginan tadi itu kan bisa disimpan buat apa? Buat misalnya Kang Dwi di 1 bulan itu kayaknya meriang deh, aku sakit gitu. Nah, Untuk urgent berarti Ibu ya. untuk dana darurat gitu. Jadi jangan sampai teman-teman mengambil uang atau misalnya uang tadi yang udah disisihkan yang 20% itu ketarik lagi gitu. Jangan sampai, apalagi sampai minus. Itu jangan sampai. Jangan sampai. Gitu ya. Makanya sebetulnya penekanannya itu ada di yang 30%. Jadi anggapannya, wah ini punya 300.000 saya habisin, padahal tidak seperti itu. Gitu ya. Jadi keinginan itu kan bukan yang fardu ain ya, maksudnya itu masih bisa kita handle gitu kalau bicara berkaitan dengan gaya hidup konsumtif gitu. Gitu. Sobat Akutan di rumah semua mungkin bisa menerapkan ilmu tadi ya yang 50, 30 dan 20 karena benar pasti bakal kepake juga dan sangat pasti bisa terminimalisir lah keuangan-keuangan yang boros secara cuma-cuma itu Ibu ya. Gitu. Mungkin nyambung juga tadi Ibu ya, seberapa penting sih Ibu pendidikan informal mengenai keuangan ini gitu terhadap biaya hidup yang konsumtif. Apalagi sekarang itu kan banyak sekali kayak pinjol, banyak sekali seperti Shopee Pay Later mungkin ya yang teman-teman semua di rumah tahu juga gitu. Oke. Pendidikan informal ya, sebetulnya kita bisa dapat itu dari manapun dong. Pendidikan informal itu kan bisa dari internet ya, bisa dari artikel atau misalnya bisa kita sharing sama teman-teman, itu kan benar-benar berkah ya, maksudnya kita bisa dapat itu dari manapun gitu. Nah, bicara pendidikan informal tentang keuangan ini justru itu akan membuat kita gitu ya sebagai individu itu merasa bahwa kita bisa menentukan pilihan nih gitu ya, mau kemana nih kita arahnya gitu. Nah, faktor yang sangat berpengaruh terhadap teman-teman ini adalah sosial. Lingkungan eksternalnya Ibu ya. Gitu. Kalau misalnya keluarga, nggak mungkin dong menjerumuskan kita gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya lingkungan sosial di luar sana gitu kan, bisa teman-teman kita atau mungkin siapapun itu akan berdampak kepada bagaimana pola pikir kita dalam memanage keuangan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bahas mengenai gaya hidup konsumtif itu kan kadang nih ya, kita misalnya pergi nih ke mall gitu kan, niatnya ngantar temen nih, antar yuk ke BEC gitu kan, saya mau servis laptop, lihat ada iWatch gitu kan, lucu gitu. Nah, itu kan kayak impulsifnya tuh kayak, hidup nih gitu kan, kayaknya itu nggak bisa ya, saya beli bisa itu kayaknya deh gitu kan. Nah, kalau misalnya dananya ada ya, it's okay gitu kan, nggak masalah. Tapi yang membahayakan adalah ketika kita menginginkan sesuatu, terus ternyata kita tidak bisa mengcover keinginan itu. Gitu ya. Nah, itu makanya tadi yang dampaknya kemana gitu kan, ke yang Kang Dwi sampaikan itu ke pinjol lah gitu kan, ke Shopee Pay Later lah gitu kan. Sebenarnya fintech itu bisa berdampak positif ya kalau kita bisa bijak menyikapi itu gitu. Tapi kalau misalnya kita terlibat dalam pinjol tadi, terus memang si pinjol itu digunakan untuk kebutuhan konsumtif, itu justru akan menghancurkan gitu ya, menghancurkan manajemen keuangan kita. Jadi kalau saya pribadi sih lebih kepada sejauh mana kita bisa bijak bersikap gitu. Jadi kan teknologi sekarang semakin canggih ya Kang, kita semua sudah bisa tahu lah gitu. Jadi semakin canggih justru semakin besar nih gitu kan tantangannya gitu, ancamannya semakin besar. Nah, justru disinilah gitu kita teman-teman semua gitu ya, Akang Teteh bisa bersikap gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman semua di rumah tidak bijak dalam mengelola keuangannya ya pasti akan berdampak buruk, apalagi kan banyak sekali teknologi seperti pinjol dan juga Shopee Pay Later yang itu membunuh perlahan Ibu ya sebenarnya. Ya betul. Saya kemarin juga baru-baru ini lihat artikel gitu ya.
Jadi OJK itu mengeluarkan informasi bahwa 3% dari penduduk di Indonesia itu adalah mahasiswa. Wah, Yang mana gitu ya, itu bukan informasi berkaitan dengan prestasi gitu, tapi justru ternyata 3% penduduk di Indonesia yang sebagai mahasiswa itu adalah terjerat pinjol. Aduh, udah bahaya banget Ibu Ya, sebenarnya. maka dari itu gitu ya, pentingnya literasi keuangan buat teman-teman di sini semua gitu. Oke Ibu, mungkin lanjut lagi Ibu ya. Oke. Menurut Ibu nih, pendidikan sejak dini nih, sejak kecil itu penting nggak sih Ibu buat membentuk sikap manajemen keuangan kita di Oke. masa yang akan datang? Oke. Kalau menurut saya pendidikan sejak dini itu atau pendidikan dari keluarga ya, itu adalah fondasi sih kalau menurut saya, dan itu sangat penting. Gitu. Jadi anak itu dia akan melihat gitu ya bagaimana orang tuanya bersikap gitu kan. Nah, kalau bicara keuangan makanya ketika ada keluarga gitu ya yang sedang membahas dari sisi finansial misalnya, sebisa-bisa anak tuh tidak dilibatkan. Gitu. Misalnya ketika orang tuanya ingin membahas berkaitan dengan suatu rencana lah atau apapun itu yang berkaitan dengan keuangan, lebih baik anaknya tidak dilibatkan. Karena ketika anak menerima informasi berkaitan dengan bagaimana cara orang tua memperoleh penghasilan gitu ya, atau misalnya memperoleh modal dan sebagainya, itu tuh akan menjadi Bentuk seperti akan membentuk mindset bagi anak-anak gitu. Oh, orang tua saya misalnya kalau positif sih nggak masalah gitu, tapi kadang yang dikhawatirkan adalah ketika cara yang dilakukan atau yang disampaikan oleh orang tuanya itu justru salah gitu. Jadi kayak mencontohkan, wah dulu juga mama atau papa seperti itu kok. Ya udah nanti juga kamu, karena kan ada yang seperti itu gitu. Jadi benteng Ibu ya. iya, jadi anak akan bercermin, oh orang tua saya juga seperti itu, nggak apa-apa kok gitu. Makanya orang tua itu sangat penting gitu kan memberikan literasi terutama terkait dengan keuangan terhadap anak-anaknya. Mungkin gitu. saya juga mau ngambil case Ibu ya, karena dari pola asuh nih Ibu, misalkan case-nya itu yang pertama itu dia harus rajin belajar, berarti dia dapat uang jajan. Case yang kedua itu misalkan dikasih aja nih jajan, misalkan dia marah mau jajan, kasih sama orang tuanya. Itu dari kedua case itu mungkin yang mana Ibu yang bisa dikatakan baik atau misalkan yang dapat membentuk manajemen keuangan yang bagus itu? Oke. Kalau bicara baik buruk, saya nggak bisa menjudge itu ya. Iya. Dalam artian setiap orang tua itu kan punya pola asuh yang berbeda nih ke si anaknya. Misalnya kayak tadi, Kang Dwi, nanti ibu kasih uang jajan atau uang bonus lah gitu ya, uang lebih kalau misalnya Kang Dwi bisa dapat nilai A gitu kan untuk mata kuliah ini gitu. Nah kalau misalnya Kang Dwi bisa merespon stimulus itu dengan positif, pasti wah saya ketika mama ngasih tahu seperti itu saya harus rajin belajar nih, saya harus sering kerja kelompok nih buat belajar bareng sama teman-teman, itu positif ya. Kita bisa belajar lebih giat, upgrade diri gitu ya. Nah tapi kalau misalnya yang dikhawatirkan adalah ketika gitu ya si individu itu memberikan respon yang justru buruk gitu. Nah ketika misalnya orang tuanya ngasih tahu nih, Kang Dwi nanti kalau misalnya dapat nilai A, mama kasih uang jajan ya, dilebihin misalnya. Nah terus dia mikirnya nggak positif nih, akhirnya dia nyontek. Waduh, berarti menghalalkan segala cara. Segala cara. Jadi kalau bicara pola asuh itu memang harus sesuai dengan karakteristik anak gitu. Jadi nggak bisa nih misalnya pola asuh orang tua A diberikan kepada anak yang B gitu. Jadi kayak orang tua akan lebih mengenali bagaimana karakteristik si anak gitu. Jadi jangan sampai diterapkan untuk semua anak itu sama, itu nggak bisa. Berarti tidak bisa digeneralisir. Tidak bisa digeneralisir. Oke. Boleh lanjut lagi Bu ya? Mungkin dari pengalaman Ibu nih sebagai mahasiswa, Ibu dulu mungkin juga pernah sebagai mahasiswa Ibu ya. Nah, gimana sih Ibu cara memanage keuangan Ibu gitu? Oke. Saya juga ngalamin lah ya, zaman dulu Ibu ngalamin dikasih uang jajan, terus kayak ngekos pula gitu kan, terus dikasih uang seminggu segini, gimana cukup nggak? Ya saya juga mengalami lah gitu. Organisasi juga mungkin Ibu ya. Organisasi juga gitu kan, mana organisasi pulang malam, lapar kagak ada uang gitu, wah. Betul Ibu, betul. Ya kan, ini lapar gimana ya gitu, tapi aku nggak ada uang gitu. Nah itu kan semua orang pasti akan mengalami masa itulah gitu ya. Nah tapi memang seiring berjalannya waktu gitu ya,
karena manajemen keuangan pribadi dan gaya hidup konsumtif itu adalah didorong oleh psikologi seseorang gitu. Jadi itu akan berubah dengan sendirinya. Nah, pada saat zaman saya kuliah kan ya namanya mahasiswa ya, pas-pasan gitu kan, mana ngekos dan sebagainya. Terus saya dapat kerja, saya dapat penghasilan, pasti saya merasa wah, saya bisa beli apapun yang saya mau gitu kan. Mumpung punya uang gitu Mumpung ya. punya uang, masih muda, saya mau beli ini, mau beli itu gitu. Ada, saya mengalami masa itu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu kan, saya sharing nih gitu kan sama teman-teman gitu kan, sharing juga sama orang-orang yang memang lebih dewasa gitu, yang lebih memahami kehidupan di depannya tuh seperti apa sih gitu. Nah, ternyata pada saat itu mereka bilang, Teh Lis gitu kan, nanti tuh kalau udah menikah tuh begini. Nah, nanti tuh kalau sudah kita dewasa dan udah mature tuh begini gitu. Kayaknya harus stop deh pola kehidupan kita yang pada saat itu tuh ya dikatakan kurang baik lah gitu. Makanya dari situ saya mikir, aduh kayaknya saya harus bisa manage keuangan saya nih. Nah, saya juga sama ya lulusan akuntansi nih, tapi kayak aduh ya pengen aja self reward gitu, tapi kayak ya tetap kayak harus dibentengi gitu. Nah, akhirnya setelah dapat itu saya pikir dan wah kayaknya harus mulai memanage. Nah, saya terapkanlah yang tadi Kang, yang 50, 30, 20. Walaupun ya nggak seberapa ya gitu, misalnya kita cuma nyimpan sebulan itu cuma 500.000 misalnya gitu. Itu kan kita bisa saving lah untuk itu gitu. Jadi kayak tetap oh kita punya uang gitu. Jangan sampai kita tuh bener-bener loss banget. Ya, apalagi sampai defisit gitu kan. Itu jangan sampailah gitu ya kita mengalami itu gitu. Nah, teman-teman di rumah jangan sampai nih keinginannya itu menyelimuti diri kita ya, sendiri. Kayak menggebu-gebu gitu. Menggebu-gebu pengen beli ini, pengen beli itu, karena aduh pasti kita juga harus mikir ke depannya Ibu ya. Betul. Berarti kita ngobrol sama orang yang lebih berpengalaman juga itu perlu berarti Ibu ya? Perlu banget, karena itu berdampak pada psikologi kita ya. Kalau kita kan kayak wah ini kita masih muda nih gitu kan, berpikirnya tuh kayak ah ya udahlah senang-senang aja. Tapi ternyata pada dasarnya masukan gitu ya atau saran dari orang-orang yang lebih paham itu justru itu bagus banget kan gitu. Mindset juga berarti. Mindset juga buat kita, jadi kayak oh kalau udah menikah tuh begini ya. Oh kita akan apa ya menerima masukan-masukan yang positif gitu. Jadi ya makanya tadi Kang saya sampaikan gitu. Pengaruh yang paling atau faktor yang paling berdampak itu adalah sosial, eksternal, lingkungan kita gitu. Jadi lingkungan seperti apa sih yang kita cari gitu, yang akan apakah yang memang akan mengupgrade diri kita atau justru akan menutup kehidupan kita di masa yang akan datang gitu. Berarti kalau misalkan kita mungkin bisa dibilang bergaul dengan orang yang hedon, ya pasti kita juga ke bawah. Pasti gitu. Kalau kita bergaul sama yang bisa membangun high value kita juga bisa meningkatkan high value kita, Ibu. Mungkin lanjut boleh, Ibu? Boleh. Oke, mungkin Ibu nyambung juga sama yang tadi ya, kira-kira gimana sih cara kita bangun self discipline nih, Ibu, dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar sana gitu. Oke. Kalau bicara disiplin ya, itu kan berawal dari diri kita nih, gitu ya. Kalau disiplinnya upacara kan diatur ya. Iya, betul ya Kang ya, kalau upacara disiplin gitu, kalau misalnya harus dilurusin nih barisannya gitu kan, oh udah ada yang ngatur nih. Tapi kalau disiplin, self disiplin gitu ya, kedisiplinan diri itu kan berawal dari diri kita. Nah, kalau misalnya kita punya tujuan ini ke depannya mau apa nih, misalnya wah saya pas udah lulus kuliah nanti gitu ya harus punya tabungan sendiri nih untuk menunggu selama saya misalnya nanti masa sebelum dapat kerja gitu kan, nggak mungkin dong minta ke orang tua gitu kan, atau misalnya nanti planningnya mau gimana nih ke depannya gitu. Nah, ketika kita memikirkan itu gitu ya, kita harus menganggarkan gitu. Jadi misalnya dihitung nih kita kuliah S1 misalnya 4 tahun gitu ya. Seminggu atau sebulan kita dikasih uang jajan berapa nih sama mama gitu. Nah, itu harus dihitung. Gitu ya, dihitung per harinya kita nyimpan berapa gitu ya. Terus per bulannya kita nyimpan berapa. Sampai kita hitung tuh 4 tahun itu kita harus udah punya apa? Kita harus punya target. Jadi yang pertama kita harus menganggarkan dulu. Kita misalnya pengen punya apa, terus kita anggarkan. Ya minimal pengen punya tabungan nih 10 juta dalam 4 tahun misalnya gitu. Itu kan harus ada mappingannya ya, harus dianggarkan.
berarti dalam 1 bulan saya harus nyimpan berapa ya supaya bisa dapat 10 juta gitu. Jadi belajar dari hal kecil aja sih kalau menurut saya. Berarti bisa dibilang kelas juga harus sama diri sendiri ya, karena ini juga penting buat masa yang akan Sangat datang. penting. Dari mulai menganggarkan dulu, baru kita ke target, gitu Ibu. Iya. Oke, saya lanjut Ibu. Oke, menurut Ibu nih, gaya hidup konsumtif ini berawal dari manajemen keuangan pribadi yang buruk. Apa ada faktor lain lagi mungkin Ibu? Selain lingkungan mungkin Ibu, ada lagi? Oke. Justru si manajemen keuangan yang buruk ini dia akan berdampak pada gaya hidup konsumtif gitu. Jadi kan selain tadi faktor sosial nih, lingkungan, misalnya waduh teman-temannya ini hedon banget gitu kan, pengennya itu nongkrong di kafe sambil ngopi gitu kan, FOMO lah Ibu. ya seperti itu gitu. Jadi ini akan berdampak gitu ketika si manajemen keuangannya itu tidak stabil, seperti yang tadi ya, misalnya Kang Dwi nih, wah saya udah bisa nyimpan uang 200.000, ada yang ngajakin nonton, Habis deh. uang yang buat keinginannya tadi udah habis, ada nih yang 200.000 kayaknya bisa. Nah ini yang harus ditahan gitu ya, karena kan kita pikirannya wah saya punya nih 20% dari yang saya simpan tiap bulan gitu kan, ini kayaknya masih bisa saya pakai. Makanya tadi saya bilang kalau yang 20% itu anggap itu kita nggak punya, anggap itu udah dibuang aja, uangnya nggak ada gitu. Karena kalau kita berpikir saya nyimpen nih 200.000, itu pasti kita berpikir wah uangnya masih ada, masih bisa kita pakai gitu. Nah pola pikir itu yang harus kita sedikit diperangi lah ya, supaya bisa seimbang gitu. Jadi supaya finansial manajemennya itu nggak berantakan gitu. Karena kalau ngikutin keinginan mah nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Di dunia ini waduh banyak, ada yang baru lagi, Iya. pasti kita juga ikut Betul. lagi suka gitu. Itu kan Ibu. Iya. Nah, saya lanjut lagi Bu. Mungkin menurut Ibu nih, manajemen keuangan yang baik itu selalu berarti menghindari segala bentuk konsumsi yang tidak perlu nih, atau ada ruang untuk kesenangan asalkan dilakukan secara perencanaan yang matang gitu. Bagaimana cara menentukan konsumtif yang sehat dan tidak berlebihan itu tadi. Oke. Nah, makanya kenapa highlight-nya ada di 30% tadi, Kang. Jadi, sebetulnya bukan berarti kita nggak boleh self reward ya, nggak boleh beli apa yang kita inginkan gitu, bukan berarti gitu. Tapi kita perlu bijak gitu dalam menyikapi itu. Makanya tadi saya sampaikan 30% yang tadi gitu ya, itu tuh jangan dihabisin semua. Disisakan gitu. Jadi ketika yang misalnya 300.000 tadi ya dari uang jajannya Kang Dwi, misalnya yang 1 juta, berarti 300.000-nya itu boleh, misalnya Akang mau ngajak nonton temen nih gitu kan, ya boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi pada dasarnya tetap ada batasan bahwa ketika si batas 30% itu terlampaui, kita harus berhenti gitu. Jadi jangan sampai karena merasa masih ada space gitu, jadi kita masih bisa pakai nih uangnya sampai akhirnya jadi defisit. Aduh, itu jangan sampai deh. Karena pasti akan terus menerus, karena berpikir uangnya masih ada. Jadinya terus aja misalkan beli sesuatu, Iya. lain terus jadinya ya yang tadi 10% jadi nggak bisa kesimpan gitu. kesimpan. Jadi yang harusnya buat dana darurat kita jadi nggak punya apa-apa. Jadinya gitu. ambil ke uang yang 20% tadi. Betul, jadinya malah habis gitu. Habis kan. jadinya nggak ada apa-apa Jadi Ibu nggak ya, punya apa-apa. tabungannya. Lanjut lagi Bu. Oke. Oke, mungkin sejauh ini Bu nih, teknologi finansial dan juga tools mengenai keuangan itu membantu individu dalam mengelola keuangannya nggak sih Bu? Oke, nah sekarang itu banyak ya aplikasi yang bisa kita gunakan gitu ya, berkaitan dengan manajemen keuangan gitu ya. Sebetulnya kalau kita mau manual juga kita bisa bikinlah di Excel gitu ya. Kita mau nabung berapa, pengen beli apa, per bulan kita harus simpan berapa gitu. Tapi sekarang itu teknologi sangat membantu kita ya. Ini misalnya salah satunya banyak mahasiswa saya juga yang pakai Blue BCA gitu. Nah itu salah satu aplikasi yang kalau menurut saya bagus ya, bisa mensupport teman-teman untuk bisa memanage keuangan pribadi kita gitu ya. Sebelum teman-teman nanti masuk ke manajemen keuangan perusahaan, kita harus bisa manage dulu keuangan pribadi gitu. Jadi misalnya kayak tadi Kang Dwi gitu ya, punya uang nih 1 juta uang jajan dari mama gitu. Nah 20%-nya nih simpan. Terus misalnya aduh aku pengen beli helm gitu. Nah beli helm ini tuh Akang tuh harus ngeanggarin lagi per bulan saya harus sisihin berapa ya gitu. Jadi supaya tidak menggerus gitu ya investasi yang 20% tadi
gitu. Karena kan yang 20% tadi kan misalnya planningnya akan mau buat nyimpan di emas nih, misalnya mau beli logam mulia, berarti kan itu nggak boleh diganggu gugat. Nggak boleh diganggu lah. Nggak boleh diganggu gitu. Makanya si aplikasi ini tuh dia bisa kayak uangnya dipisahin. Jadi satu rekening itu uangnya bisa kayak di split gitu. Ini untuk alokasi kebutuhan, ini untuk alokasi keinginan, dan ini alokasi investasi. Mapping gitu. Mappingan gitu. Nah, sekarang juga kan banyak ya kayak fasilitas untuk teman-teman bisa investasi di bursa saham. Dengan modal 100.000 itu teman-teman udah bisa belajar trading gitu kan. Nah, tapi tetap trading juga kita harus sambil baca ya, maksudnya kayak baca teknikalnya, baca fundamentalnya gitu supaya bisa memahami gitu makna dari berinvestasi. Tidak yang asal ikut-ikutan atau Iya. asal ikut investasi, tapi kita nggak tahu nih apa benefitnya, betul. apa tujuannya, apa gimana kegunaannya gitu. Secara asal-asalan itu juga nggak baik Ibu Nggak ya. baik ya. Ibu, mungkin teman-teman di rumah juga tadi yang Blue BCA mungkin boleh dicatat ya, karena itu menurut Ibu sangat membantu sekali untuk keuangan teman-teman. Untuk menjaga kestabilan dan atau memanage finansial kita tuh seperti apa Ibu? Tips dan strateginya Oke. yang paling harus di-highlight deh Ibu. Oke. Kalau saya sih ya sebenarnya simple gitu ya. Kita menerapkan yang 50, 30 dan 20 itu sudah cukup. Sudah cukup gitu. Tapi tetap harus di-highlight di yang 30%-nya gitu. Jadi apa yang menjadi space untuk keinginan kita juga tetap kita harus kontrol gitu ya. Jangan sampai beranggapan, wah ini saya punya space nih 30% untuk keinginan saya habisin semua. Nah, nggak ke sana juga arahnya gitu ya. Jadi kita tetap bisa bijak gitu ya dalam melakukan atau mengambil suatu tindakan gitu. Karena kan ya apalagi zaman sekarang gitu ya, banyak sekali fasilitas yang bisa digunakan dengan mudah gitu ya. Misalnya kayak fasilitas pinjaman dan sebagainya, itu kalau bisa ya lebih baik dihindari lah. Jangan sampai teman-teman menyentuh itu gitu, karena itu akan sangat berdampak gitu ya. Selain kepada stabilitas keuangan, itu juga akan berdampak kepada psikologi teman-teman gitu, karena itu akan sangat mengganggu aktivitas kita gitu ya. Nah, yang 50% yang tadi kebutuhan gitu ya, diusahakan jangan sampai ada kebutuhan yang harus dibayar untuk itu ya gitu. Maksudnya jangan sampai 50%-nya itu dipakai untuk ada yang bayar misalnya Shopee Pay Later lah gitu kan, atau misalnya untuk yang ke pinjol lah. Aduh, jangan sampai gitu. Jadi dipupuk sejak dini gitu ya. Ini teman-teman yang punya uang jajan dari orang tua itu harus udah mulai bisa belajar ya Kang ya. Maksudnya kayak harus menyimpan uang gitu, jangan sampai habis semua gitu. Jangan sampai kita nggak punya pegangan begitu. Mungkin seperti yang Ibu katakan juga, sebelum kita ke manajemen keuangan perusahaan, kita juga harus ke manajemen keuangan pribadi terlebih dahulu. Betul. Oke Ibu, ini ada pertanyaan titipan juga dari sobat di rumah nih Ibu. Ada 2 pertanyaan nih. Kita tuh sebagai calon akuntan masa depan nih Bu, kira-kira apa yang harus kita lakukan pertama kali dalam memanage keuangan kita sebagai bentuk implementasi dari mata kuliah yang kita pelajari di saat perkuliahan Ibu? Oke. Bicara manajemen keuangan ya, itu kan berarti pengelolaan. Nah, implementasinya pada saat kita belajar manajemen keuangan apa sih? Gitu. Nah, teman-teman nih misalnya Kang Dwi gitu ya. Dulu pada saat belajar manajemen keuangan, saya masih ingat bukunya itu Brigham and Houston gitu ya. Di situ tuh beliau kayak men-split gitu. Ketika kita punya punya pengelolaan keuangan gitu ya. Dananya nih mau dari mana? Gitu ya. Kalau misalnya kita punya uang, dananya mau dikemanain? Gitu. Jadi bermula dari mana kita dapat uang gitu, sampai akhirnya uang yang kita punya itu mau dikemanain gitu. Kebayang nggak maksudnya? Jadi misalnya kita punya uang, atau misalnya kita butuh uang nih 100 juta gitu ya. Nah, 100 juta ini kita dapatnya dari mana? Oh, bisa dari buka saham gitu ya. Atau misalnya kalau untuk dari sisi liability-nya, ke obligasi. Ini kalau kita bicara di perusahaan ya gitu. Atau misalnya mau pakai deposito dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya untuk pribadi, ya itu lebih di manage lagi seperti yang tadi, balik lagi gitu. Mudahnya implementasinya metode yang tadi Kang, 50, 30 dan juga 20. Kalau di perusahaan kan nanti pasti ini kita butuh uang nih, butuh dana gitu ya, misalnya sekian miliar gitu. Mau gimana
Oh, kita nerbitin saham deh, kan nanti bakal ada investor tuh, gitu. Atau kita mau nerbitin obligasi, gitu. Atau misalnya kita mau cari investor tunggal. Nah, itu kan salah satu bentuk manajemen keuangan ya. Jadi kayak bagaimana kita mengelola dana yang belum ada, bagaimana kita menerima dana yang belum ada, dan bagaimana cara kita mengelola dana yang sudah ada. Gitu. Jadi dimulai dari diri kita nih, kalau kita udah jago nih manage keuangannya, insya Allah lah gitu ya, Ke perusahaan juga pasti lancar. akan lancar gitu. Teman-teman di rumah berarti harus dimulai dari manajemen keuangan diri sendiri dulu. Ya, itu betul. Sebagai bentuk pembekalan Ibu ya, jadi untuk saat masuk ke perusahaan juga kita gak akan kaget-kaget, gak akan bingung ya, lancar Ibu ya. Insya Allah. Lanjut lagi Bu, ini ada lagi nih bertanya nih, apakah ada pesan nih untuk sobat akuntan di rumah dan juga generasi muda yang akan datang nih dalam manajemen keuangan Ibu? Oke. Kalau dari saya sih ya, teman-teman di sini kan udah sama-sama dewasa lah gitu ya. Kang Dwi udah dewasa gitu, bisa menentukan sikap gitu ya. Jadi dimulai dari diri kita nih gitu ya. Kita targetingnya mau kemana gitu. Jadi kalau bicara saran ya, kalau bicara saran itu teman-teman harus bisa menerapkan konsep gitu ya. Misalnya konsepnya konsep apa? Konsistensi. Ya, teman-teman harus konsisten nih. Misalnya Kang Dwi itu nanti habis lulus S1, saya mau keluar S2 gitu kan. Berarti yang pertama disiapkan harus apa? Konsisten, nyiapin misalnya mau cari beasiswa gitu kan. Atau misalnya aku mau kerja dulu deh gitu buat ngumpulin uang buat kuliah S2 gitu kan. Itu kan ada targetingnya ya. Jadi Kang Dwi ini harus konsisten nih gitu, ke depannya mau seperti apa. Oke. Nah yang kedua itu harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi apa yang Kang Dwi lakukan sekarang itu akan berdampak ke masa yang akan datang gitu ya. Teman-teman nih sekarang memupuk gitu ya, belajar terus berorganisasi. Tujuannya buat apa sih? Kan sebenarnya buat value kita ya. Untuk kedepannya kita bisa dapat ilmu dan sebagainya gitu. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Lalu kemudian apa lagi gitu kan? Nah ada lagi yang disebut dengan transparansi. Nah banyak sekali ya sekarang itu mahasiswa yang suka tidak menginformasikan apa yang menjadi masalahnya ke orang tua. Tertutup berarti. Tertutup. Gitu. Jadi harus bisa terbuka gitu ya. Maksudnya ketika misalnya nih Kang Dwi itu membutuhkan sesuatu gitu ya, yang memang sifatnya itu harus dipenuhi, misalnya harus beli buku paket atau misalnya harus beli sesuatu yang memang menunjang perkuliahan. Nah, lebih baik sampaikan dulu ke orang tua, karena banyak mahasiswa gitu ya atau teman-teman di sini yang merasa takut gitu. Merasa takut untuk menyampaikan itu ke orang tua berkaitan dengan kebutuhan mereka, akhirnya gitu kan mereka mengambil tindakan untuk pinjol lagi, sepi paylater lagi. Nah, gitu. Jadi keterbukaan dengan pihak keluarga ya, karena kan kita juga tadi dapat pendidikan paling pertama tuh kan dari keluarga. Gitu. Jadi harus terbuka dengan orang tua, dengan keluarga, gitu kan. Jadi jangan sampai menutup diri, gitu ya, tidak terbuka terhadap keluarga. Kemudian harus hati-hati. Nah, hati-hati di sini teman-teman harus bisa menentukan lingkungan. Ya, lingkungan teman-teman di sini yang tadi Kang Dwi sampaikan ya, kalau kita gaulnya sama yang hedon, ya pasti kita akan ke bawah hedon gitu ya. Kalau misalnya gaulnya sama orang-orang yang kutu buku dikatakan gitu kan, pasti kita bakal ke bawah belajar gitu. Betul. Kalau kita bergabung dengan yang senang berorganisasi, itu pasti kita juga bakal keajak berorganisasi. Jadi tentukanlah lingkungan kamu mulai dari sekarang gitu. Kemudian yang terakhir adalah integritas. Jadi teman-teman di sini harus bisa konsisten ya. Sebenarnya erat kaitannya dengan yang pertama tadi, harus konsisten melakukan kebaikan gitu. Jadi memupuk berbagai hal kebaikan gitu. Jadi teman-teman di situ jangan berpikir aduh saya masih muda kok saya udah harus mikirin masalah manajemen keuangan sih gitu. Nah justru itu teman-teman harus bisa memupuk itu dari sekarang, karena itu akan menjadi bekal buat teman-teman semua gitu. Jadi nanti tuh teman-teman di umur 35, 40, 50 tuh udah tidak memikirkan ini lagi gitu. Karena kan kalau kita bicara pemisahan ya,
usia 18, saya kemarin sempat baca riset juga gitu, usia 18 sampai 34 itu ini adalah usia di mana titik gaya konsumtifnya itu tinggi. Gitu ya. Pengen beli inilah, pengen beli itu, pengen beli ini, pengen beli itu gitu. Itu sangat tinggi. Gitu. Nah, kemudian usia 35 sampai 54 ini ada di tahap untuk memikirkan, aduh nanti keluarga saya atau anak saya sekolah biayanya dari mana ya? Atau misalnya kalau misalnya ada keluarga sakit, ini nanti siapa ya yang menanggung? Jadi udah tahapannya udah ke sana. Nah, udah 55 ke atas itu udah tahapan di mana kita tuh sudah tidak memikirkan lagi bagaimana memanage keuangan. Karena udah kayak, aduh di umur segini tuh kayaknya untuk kebutuhan kita terpenuhi aja tuh udah alhamdulillah banget gitu. Jadi tahapan-tahapannya itu akan seperti itu gitu. Jadi kenapa saya sampaikan teman-teman di sini harus bisa memupuk mulai dari sekarang itu sebagai bekal. Karena di umur 35 ke sana itu tuh kita tuh kayak udah energinya tuh akan berbeda. Akan berbeda Kang, pasti. Akan berbeda dengan sekarang gitu. Jadi saya titip gitu ya untuk teman-teman semua bisa menabung, bisa memupuk kebaikan dari dini. Mumpung masih muda Ibu. Mumpung masih muda, tenaganya masih fit lah. Masih fit. Kalau di umur saya kan ini walaupun saya belum 30 tahun tapi kayak aduh masuk angin dikit tuh udah beda lah gitu rasanya gitu. Mungkin karena kita mahasiswa kebiasaan di kosan sendiri gitu, pulang malam jadi kayak lebih kuat juga. Lebih kuat, tapi seiring berjalannya waktu ya namanya usia tidak bisa berbohong ya Kang ya. Iya betul sekali. Jadi kalau zaman sekarang kan masih bisa cari kerja gitu kan, masih bisa keluar kota dan sebagainya. Tapi kalau udah usianya di atas 50 itu kan agak sulit ya untuk kita bisa memulai memanage keuangan. Jadi dari sekarang makanya teman-teman mulai memanage keuangan. Baik Ibu, betul sekali nih Sobat Akuntan di rumah semua untuk memanage keuangannya sejak dari dini, karena kalau udah bisa dibilang katakan lanjut usia, udah cukup tua gitu ya, mungkin energinya udah habis, kayak udah gampang sakit gitu ya Bu ya. Mungkin saya izin memberikan kesimpulan atas podcast kali ini Bu ya. Mungkin manajemen keuangan ini kan merupakan pengelolaan pribadi kita Ibu ya. Kita juga perlu pandai-pandai untuk memilih lingkungan, kita juga harus konsisten terhadap apa yang kita tuju, kita juga tanggung jawab, serta kita juga harus terbuka dengan orang tua kita. Dan yang paling terpenting menurut Ibu untuk mahasiswa sekarang itu yaitu ada 50% untuk kebutuhan kita, 30% untuk keinginan kita, dan juga 20% untuk investasi. Dan jangan lupa menyisihkan 10%-nya untuk urgensi kita, karena tidak ada yang tahu kita bisa sakit kapan saja Ibu. Betul. Mungkin untuk Sobat Akuntan semua nih, bagi yang masih penasaran terkait materi atau misalkan pembahasan yang kita bahas sekarang ini, teman-teman bisa taruh pertanyaannya di kolom komentar YouTube AMII Jabar gitu. Dan saya juga mau berterima kasih nih kepada Ibu yang telah menyempatkan hadir di lokasi. Sama-sama. Yang udah menyempatkan dari banyak kesibukan Ibu yang ya narasumber yang sangat hebat lah. Saya juga sangat terkagum dengan tadi Ibu. Terima kasih. Dengan cara Ibu menyampaikan sangat luar biasa. Semoga Ibu dapat bermanfaat. Semoga teman-teman di rumah juga dapat menyimak secara apa ya? Seksama dengan jawaban-jawaban yang sangat edukatif tadi Ibu ya. Mungkin dari saya cukup sebagai MC pamit undur diri, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube AMII Wilayah Jawa Barat, dan tunggu lagi episode-episode yang selanjutnya. See you. Dadah.